Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Hidangan dari Fei Fei. Yuming meski bisa beraktivitas seperti orang normal, tapi dia kini tidak lagi bisa bersilat. Dia kini berubah menjadi orang biasa tak berguna, tubuhnya yang bungkuk tidak bisa ditegakkan. Sehingga dia menjadi terlihat jauh lebih pendek dari tinggi manusia normal pada umumnya. Yuming kini terlihat tak terurus, lebih mirip gembel, pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan. Ditambah dengan kondisi tubuhnya yang bungkuk dan lemah. Lengkaplah sudah penderitaannya kini. Siapa yang akan menyangka, legenda kahyangan, turun ke dunia, ingin menunjukkan sinarnya, kini malah berakhir menjadi manusia cacat seharga recehan. Sebagai seorang tawanan di Tianqianpai, dia juga sering disiksa dan dilecehkan sesuka hati oleh semua penghuni di Tianqianpai. Terutama 6 murid utama Tianqianpai, Fei Fei dan Tianqian Shenni, mereka adalah yang paling getol menyiksanya. Tapi dari kesemuanya yang paling sering menindas Yuming tetap adalah Fei Fei. Si gendut itu tetap menempati posisi ada di urutan pertama, sedangkan ke-6 murid utama Tianqianpai mereka menempati posisi kedua. Tianqian Shenni sendiri jarang turun tangan, menyiksa Yuming. Tapi setiap kali, dia sedang kesal atau dalam suasana hati kurang baik, dia akan turun tangan menyiksa Yuming, sampai setengah mampus. Dia baru merasa puas hatinya. Satu-satunya hiburan Yuming di Tianqianpai adalah di sisinya, masih ada Xiao Li, yang selalu menemaninya dengan setia. Menemani dia menjalani segala cobaan hidup, yang lebih banyak duka ketimbang sukanya. Selain Xiao Li, perhatian dan bantuan diam-diam, yang dilakukan oleh Jilian Hua untuknya, itu juga merupakan sebuah hiburan yang sangat berharga untuk kehidupan Yuming saat ini. Yuming sangatlah berterima kasih dengan kebaikan Jilian Hua, yang masih mau peduli dengannya, yang sudah berubah menjadi seorang, yang hantu tidak mirip hantu, manusia tidak mirip manusia. Bahkan anak kecil sekalipun, bila bertemu dengannya saat ini, pulangnya pasti akan mengalami mimpi buruk. Pagi itu seperti biasa, Yuming tetap menyelesaikan semua tugasnya, yang cukup berat. Meski tubuhnya kini cacat, tenaganya lemah, tapi tugas yang Fei Fei bebankan kepadanya, tetap sama, tidak ada dispensasinya. Mengisi air, mengambil kayu, masak air, masak nasi, menyapu, menyuci peralatan, bekas masak dan makan, tidak ada satupun yang luput dari beban yang dilimpahkan ke Yuming. Yuming mengerjakan semuanya tanpa keluhan, semua keluhannya hanya bisa dia simpan dalam hati. Selain dia sendiri, tidak akan ada orang yang akan paham dengan pahit getirnya kehidupan dia saat ini. Setelah menyelesaikan sebagian besar tugasnya, Yuming duduk termenung di depan gudang penyimpanan kayu bakar, yang kini kembali menjadi kamar tidurnya. Yuming tersenyum pahit saat mengingat nasibnya, di mana setelah segala usaha susah payahnya, menantang takdir dan nasib, dia akhirnya melakukan satu perjalanan putaran besar, kembali lagi ke titik asal, dalam kondisi yang lebih parah lagi. Sambil tersenyum sedih, ditemani air matanya,
yang menjadi bumbu penyedap rasa. Bagi semangkok nasi putih basi dan agak gosong, tanpa lauk, yang kini dipegang di tangannya. Yuming mengambil dengan sepasang sumpitnya dan menyuapkannya ke dalam mulut. Lalu dia kunyah dengan ekspresi wajah geram, secara perlahan-lahan baru ditelannya. Tiba-tiba Yuming mendengar ada suara langkah kaki mendekatinya. Yuming langsung menghentikan makannya. Dia bersiap menunggu penderitaan apalagi yang akan mereka berikan padanya. Dari suara langkah kakinya, Yuming yakin, yang datang menghampirinya, pasti adalah Fei Fei dan keenam murid utama itu. Yuming meletakkan mangkok dan sumpitnya ke samping. Lalu dia bangkit berdiri menghadap ke arah mereka, dengan kepala tertunduk dia berkata, "Kakak-kakak sekalian, kalian kemari mencariku, apakah ada yang bisa aku lakukan untuk kakak-kakak sekalian?" Fei Fei sambil tersenyum mengejek berkata, "Tidak perlu. Hari ini kebetulan aku sedang berulang tahun. Jadi kami sengaja bawakan lauk ini untukmu." Selesai berkata, Fei Fei menyerahkan sebuah mangkok cukup besar, yang tertutup rapat. Dari bau masakannya yang merembes keluar, Yuming bisa menebak ini adalah masakan daging kecap saus bawang, yang sangat lezat. Dia sudah hampir lupa ada masakan lezat seperti ini, sudah sebulan lebih dia di Tian Chien Pai. Setiap hari, bila tidak nasi gosong, tentu nasi basi tanpa lauk yang dinikmatinya. Ada angin apa tiba-tiba mereka hari ini menghadiahinya masakan selezat ini? Apa mereka tidak sedang salah makan obat? Batin Yuming dalam hati. Bagaimana kamu mau tidak? Kalau tidak ya sudah, saya berikan ke yang lain saja. Tanya Fei Fei tidak sabar, saat melihat sikap Yuming yang ragu-ragu. Yuming segera mengulurkan kedua tangannya ke depan, menerimanya dengan tangan sedikit gemetar. "Terima kasih kakak-kakak sekalian. Selamat ulang tahun kakak Fei, semoga panjang umur dan sehat selalu," ucap Yuming sambil menerima mangkok masakan, yang masih hangat bagian bawah mangkok tersebut. Fei Fei sambil menahan senyum berkata, "Tidak perlu, silahkan dinikmati saja. Ayo kita pergi Kak." Keenam murid utama Tian Chien Pai mengangguk pelan, berusaha menahan senyum dengan tangan mereka. Lalu mereka bertujuh segera berlalu dari hadapan Yuming, mereka langsung melangkah pergi menuju ruang makan. Yuming dengan wajah masih sulit percaya, dia menatap sekali lagi ke mangkuk masakan di tangannya. Setelah itu, dia membuka penutupnya dengan hati-hati. Begitu mangkok dibuka, benar seperti indera penciuman Yuming. Di tangannya adalah semangkuk daging masak hungsau kecap daun bawang, yang sangat wangi dan menggugah selera. Dengan penuh semangat Yuming segera membawanya untuk dimakan bersama nasi basi dan gosongnya itu. Yuming mencoba dagingnya sepotong dengan hati-hati dimasukkan ke dalam mulutnya. Lalu mengunyahnya, sepasang matanya langsung membelalak. Wow, mantap! Enak sekali! Pedulilah apa niat mereka, mau salah makan obat atau tidak, kebaikan ini tidak boleh disia-siakan. Gumam Yuming bersemangat. Dia segera mencoba dan mencobanya lagi sambil makan nasi. Sebentar saja nasi yang paling tidak enak sedunia itu, sudah berpindah ke dalam perut Yuming. Kini Yuming dengan penuh semangat memeluk mangkok besar itu, dengan tangan kirinya. Tangan kanannya tiada berhenti menggunakan sumpitnya mengambil daging di dalam mangkuk.
Sambil makan sesekali Yuming memuntahkan sisa tulang dari mulutnya. Daging ini sedikit banyak tulang, tapi enak sekali. Apa ini daging tikus ya? Batin Yuming sambil menatap daging disumpitnya. Peduli amat, yang penting enak. Ucap Yuming membantahnya sendiri, lalu dia kembali melanjutkan makannya. Tapi aksi sumpit Yuming tiba-tiba berhenti saat sumpitnya menemukan sesuatu di bagian paling dasar mangkok. Episode sebelumnya, menjadi bungkuk. Episode berikutnya, kejadian di ruang makan. Kejadian di ruang makan. Sepasang sumpit Yuming terlepas dari pegangan tangannya. Kini kedua tangannya terlihat gemetaran sambil memeluk mangkuk itu erat-erat. Tiada suara yang keluar dari mulut Yuming, selain suara isak tertahan dengan air mata bercucuran jatuh menitik ke dalam mangkuk yang dipegangnya. Setelah beberapa waktu berlalu dalam keheningan, akhirnya terdengar suara Yuming yang sedikit berkata pelan. "Maafkan aku Xiaoli. Maafkan aku. Aku yang tidak berguna, sehingga kamu bisa bernasib setragis begini." Yuming dengan langkah terhuyung-huyung berjalan meninggalkan tempat itu. Dia terus berjalan tanpa arah dan tujuan, hingga tiba di sebuah bibir jurang yang jauh dari keramaian. Di bawah sebatang pohon bunga meihua, yang tumbuh subur, di tepi jurang tersebut. Yuming akhirnya menjatuhkan diri berlutut di bawah pohon tersebut. Dengan kedua tangannya, Yuming menggali sebuah lubang di bawah pohon itu. Lalu dengan kedua tangannya pula, yang terlihat sedikit gemetaran, di mana air mata masih bercucuran membasahi wajahnya. Yuming dengan tatapan mata kosong, dia memasukkan mangkok yang berisi potongan kepala dan potongan kecil tulang belulang Xiaoli, ke dalam lubang, yang dia gali dengan tangan kosong tadi. Setelah itu dengan perasaan remuk redam Yuming menguburnya. Langit yang seolah-olah paham dan bersimpati, dengan kesedihan dan ketidakadilan yang Yuming alami. Tiba-tiba langit yang cerah, mengeluarkan suara menggelegar di angkasa. Duar, duar, duar. Setelah mengeluarkan cahaya kilat listrik dan suara menggelegar di angkasa. Tiba-tiba hujan pun turun dengan sangat deras, membasahi bumi. Membasahi kuburan baru, sahabat setia Yuming yang telah tiada. Membasahi seluruh rambut, kepala, hingga seluruh wajah dan tubuh Yuming. Saat dia sedang menengadah menatap langit, wajah Yuming yang penuh air mata, langsung dibasuh bersih oleh air hujan. Yuming dengan suara keras berkata, "Katakan padaku, apa dosaku? Katakanlah. Katakan, apa aku yang minta untuk dilahirkan? Apa aku bisa memilih untuk dilahirkan? Mengapa kalian tega menghukumku sedemikian rupa? Apa salahku? Apa salahnya? Melawan takdir salah. Menuruti takdir juga salah. Katakan padaku, apa yang sebenarnya kalian kehendaki dariku? Ayah, ibu, kakek, nenek, kalian jangan diam saja. Jawab aku." Teriak Yuming sambil menghadap ke arah langit, berteriak-teriak seperti orang gila. Sebagai jawaban pertanyaan Yuming, yang memang tidak ada jawabannya. Hanya suara halilintar di angkasa yang menjawab Yuming, dengan suara menggelegarnya yang keras. Yuming akhirnya kembali jatuh berlutut dan menangis menguguk, dengan kepala tertunduk di depan makam sahabat tunggalnya Xiaoli. Dengan tangan gemetar, Yuming mengambil sepotong pecahan batu tajam. Untuk mengukir nama Xiaoli di batang pohon tersebut.
Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, Yuming bergumam penuh dendam. Kalian harus membayarnya. Aku akan membuat kalian membayarnya. Apapun resikonya. Kalian sungguh keterlaluan. Teriak Yuming penuh dendam. Setelah itu Yuming segera berlari meninggalkan tempat tersebut, menembus hujan deras kembali lagi ke Tian Chien Pai. Setiap orang yang berpapasan jalan dengannya, mereka semua menyingkir teratur. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Aura pembunuh yang dipancarkan oleh seluruh tubuh Yuming terlalu menakutkan. Semua orang memilih menyingkir memberinya jalan. Yuming terus bergerak menuju ruang makan, dia tahu mereka bertujuh ada di sana. Setelah tiba di depan ruangan makan dengan tubuh basah kuyup, rambut acak-acakan, Yuming melangkah demi selangkah masuk ke dalam ruang makan. Di mana di dalam ruangan terlihat hadir para murid senior, hingga Tian Chien Sen Ni juga terlihat hadir di sana. Mereka semua menatap heran ke arah Yuming, yang terlihat basah kuyup. Seperti seekor anjing gila jalanan yang jorok dan menjijikan. Semua orang pada mengernyitkan hidung mereka, saat melihat sepatu Yuming yang penuh lumpur dan basah. Digunakan untuk masuk ke dalam ruangan makan, yang rapi, bersih, dan teratur. Melihat hal tersebut, si gendut Fei Fei sambil tersenyum sinis segera melangkah maju ke depan dan berkata, "Hei kamu anjing kurapan. Siapa yang izinkan kamu masuk mengotori ruang makan? Besar sekali nyalimu. Apa kamu hari ini sudah makan hati beruang, nyali macam?" Yuming tidak memperdulikan tatapan mata semua yang hadir di sana. Dia bahkan tidak menganggap kehadiran Tian Chien Sen Ni di sana. Dengan wajah penuh emosi dan dendam, Yuming menunjuk ke arah Fei Fei dan 6 murid senior secara bergantian. Kamu, kalian bertujuh. Katakanlah apa dosanya, sehingga kalian tega melakukan hal gila, yang tidak berhati nurani itu padanya. Apa hati nurani kalian sudah dimakan anjing? Bentak Yuming emosi. Cukup kamu bocah bangsat. Jangan berani berbuat onar di sini. Keluar kamu. Bentak Tian Chien Sen Ni sambil bangkit berdiri dengan wajah marah. Diam. Ini bukan urusanmu nenek peot. Nanti akan ada giliranmu. Bentak Yuming kembali dengan tatapan mata mencorong seperti seekor naga sakti marah. Diam-diam Tian Chien Sen Ni sedikit ciut, melihat perubahan Yuming yang sangat jauh berbeda dari biasanya. Fei Fei dan ke-6 gadis murid utama Tian Chien Pai, mereka tidak tahu bahaya. Sambil tersenyum sinis mereka berkata, "Kamu mau tahu dosanya? Kami katakan padamu. Dosanya adalah dia berteman baik dengan orang tak berguna seperti kamu." Hai, ucap mereka bertujuh kompak sambil tertawa-tawa. Yuming menatap ke arah mereka bertujuh dengan penuh kebencian. Dia kemudian berkata, "Pedang Xuan Yuan keluarlah." Pedang Xuan Yuan melesat keluar dari dalam gelang emas penyimpanan Yuming. Pedang itu langsung muncul dalam genggaman tangan Yuming. Seketika aura dewa menyelimuti seluruh tubuh Yuming. Sesaat kemudian seluruh tubuh Yuming diselimuti oleh cahaya emas. Fisik Yuming yang bungkuk hilang, berganti dengan fisik Yuming yang tegap. Rambutnya yang riap-riapan kini sudah tersanggul rapi dengan hiasan mahkota berkilauan di atas kepalanya. Pakaiannya berganti menjadi pakaian jirah perang, yang memancarkan cahaya pelangi.
Yu Ming kini tampil sama persis dengan penampilannya saat menjadi dewa legenda terkuat di kahyangan. Semua yang hadir di sana dibuat kaget dan sedikit melongo, dengan penampilan Yu Ming saat ini. Tapi Yu Ming tidak menghiraukan tatapan mereka, dia langsung berteriak keras dan memberikan serangan ke arah ketujuh orang, yang telah membunuh sahabatnya secara keji. Tebasan pedang Xuan Yuan pengoyak langit dan bumi. Teriak Yu Ming sambil melancarkan serangannya. Episode sebelumnya. Hidangan dari Fei Fei. Episode berikutnya. Sekaligus dia menggabungkan dua jurus dalam satu kali serangan. Meski dia hanya ada hawa dewa 5% tidak stabil. Tapi itu sudah lebih dari cukup untuk membasmi ketujuh orang yang dia incar tersebut. Sebenarnya yang Yu Ming lakukan ini, sangat beresiko. Energi dari pedang Xuan Yuan sangat tidak stabil. Bila di tengah jalan tiba-tiba energinya lenyap, Yu Ming pasti akan konyol. Belum lagi efek samping dari pengerahan tenaga berlebihan ini, kemungkinan seluruh nadinya akan putus, saraf-syarafnya akan rusak. Bila suatu hari nanti, ada keajaiban ada yang sanggup mengobati tulang punggungnya hingga sembuh, Yu Ming tetap akan menjadi manusia cacat abadi. Hal inilah yang membuat Yu Ming selama ini memilih menahan semua penghinaan dan pelecehan dari orang-orang Tian Chien Pai yang tidak beradab. Bila bukan karena resikonya yang terlalu besar, dan tidak sebanding dengan kebanggaan semu sesaat. Tentu sudah lama Yu Ming memanggil Xuan Yuan-nya keluar, untuk membasmi manusia-manusia tidak berhati dan berjantung ini. Kini dalam puncak kesedihan dan emosi, Yu Ming sudah tidak berpikir banyak. Dia sudah sampai di titik terendah hidupnya, mungkin setelah ini pun, dia tidak akan sudi melanjutkan hidupnya lagi. Kembali ke keadaan di dalam ruangan makan. Tian Chien Sen Ni menyadari bahaya ilmu tebasan cahaya emas dari Yu Ming. Dia segera menghilang dari posisinya, saat muncul lagi, dia sudah menghadang di hadapan ketujuh muridnya. Pedang langit pemusnah kekuatan semesta. Seberkas cahaya putih turun dari langit menembus genting ruangan, masuk ke dalam pedang Tian Chien Sen Ni, yang ditunjukkan ke angkasa. Setelah menyatu, kekuatan tersebut digunakan untuk menghadang serangan Yu Ming. Serangan Yu Ming begitu dilepaskan, lantai ruangan yang dilewati cahaya emas, langsung terbelah dua, membentuk jurang dalam tak berdasar. Langit-langit atap ruangan juga terbelah, hingga langit di atas pun ikut terbelah. Sebelum akhirnya kekuatan dahsyat itu berbenturan dengan serangan pedang langit Tian Chien Sen Ni. Blar, boom, boom. Boom, 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 boom. Terjadi ledakan dahsyat saat dua energi raksasa bertemu di udara. Akibat bias ledakan pertemuan dua tenaga raksasa, sesaat kemudian susul-menyusul terjadi ledakan di sekitarnya. Beberapa saat setelah ledakan terjadi, di mana debu mulai mereda, segera semua kembali terlihat jelas. Yu Ming di posisinya masih baik-baik saja, Tian Chien Sen Ni terlihat jatuh terkapar di atas lantai dengan wajah pucat, pedang di tangan tinggal gagangnya saja. Sudut bibirnya mengalirkan darah segar, di bagian dada hingga perut ada bekas luka sayatan panjang yang terus mengalirkan darah. Kini nenek peot itu berada di dalam pelukan Jilian Hua, yang maju memeluk gurunya erat-erat. Dia seperti mencoba menggunakan tubuhnya sebagai perisai bagi gurunya, bila Yu Ming nekat datang menyerang gurunya lagi.
Di posisi belakang Tian Qianzhen, keenam murid utamanya berdiri diam mematung di sana, termasuk si gendut Fei Fei, dia juga berdiri diam mematung di sana dengan senyum mengejek. Baru sesaat kemudian mulai muncul retakan halus, senyum mengejek di wajahnya seketika lenyap. Berubah menjadi wajah penuh ketakutan, tapi semua sudah terlambat. Perlahan-lahan mulai terlihat retakan dari bagian tengah kening mereka bertujuh, bergerak menyebar ke bawah. Susul menyusul, sebelum kemudian terus bergerak ke bawah menuruni leher, terus ke bawah. Piar. Tubuh mereka bertujuh, telah meledak terpisah menjadi dua bagian. Lalu jatuh ke atas lantai menjadi potongan tubuh yang berlumuran darah. Embun darah akibat ledakan ketujuh tubuh tadi memenuhi udara di dalam ruangan. Untungnya langit-langit ruangan terbelah dua, jadi udara lebih bebas keluar masuk. Sehingga sebentar saja embun darah sudah hilang terbawa angin. Yuming dengan langkah mantap menghampiri Tian Qianzhen yang sedang terbaring lemah dalam pelukan Jilian Hua. Yuming menunjuk pedang Xuan Yuan-nya ke arah wajah Tian Qianzhen dan berkata, "Hari ini, demi memandang wajah guruku, kau ku lepaskan. Kedepannya jagalah akhlakmu." Selesai berkata, Yuming menatap ke arah Jilian Hua mengangguk kecil, lalu sambil tersenyum pahit. Dia berkata pelan, "Maaf." Setelah itu Yuming segera melesat menghilang dari ruangan tersebut. Saat muncul lagi, Yuming sudah berada di depan makam sahabatnya. "Pedang Xuan Yuan, terima kasih, kembalilah ke asalmu," ucap Yuming. Pedang Xuan Yuan langsung menghilang dari pegangan tangan Yuming. Masuk kembali ke dalam gelang penyimpanannya. Begitu pedang Xuan Yuan menghilang dari tangannya, Yuming pun kembali lagi ke bentuk asalnya. Dia kembali ke bentuk asalnya, seorang pemuda bongkok berpakaian lusuh dengan rambut acak-acakan, tak terurus. Lebih parahnya lagi, kini seluruh nadi di tubuhnya mengalami kerusakan parah. Yuming langsung jatuh berlutut lemah, di depan makam sahabatnya, dengan suara pelan dia berkata, "Aku telah membalaskan dendammu, mereka, yang menjahatimu sudah aku musnahkan. Tapi hatiku tetap sangat sepi dan sedih. Kamu tetap tidak akan bisa hidup kembali. Hu. Maafkan aku sahabatku. Maafkan aku yang lemah. Yuming menangis sedih, menutupi wajahnya, dengan kedua telapak tangannya. Beberapa saat kemudian Yuming yang kondisinya sangat labil langsung terguling pingsan di depan makam Xiaoli. Tadi karena dipicu dendam, dia telah mengeluarkan kekuatan melebihi batas kemampuan tubuh manusia awamnya. Tubuh awamnya yang cacat, tidak sanggup menanggung beban kekuatan dewa tersebut. Kini efeknya baru terasa, Yuming yang kehabisan tenaga, dan mengalami kerusakan nadi parah. Dia langsung jatuh terkapar koma di sana. Dengan nafas satu-satu, jantung berdetak lemah, hampir berhenti. Dalam pertarungan dahsyat tadi, dalam kemarahannya, Yuming sudah memacu kekuatannya, mengandalkan pedang Xuan Yuan. Sehingga dia yang seharusnya hanya ada tingkat alam manusia langit, tahap pemula. Tapi demi mengalahkan Nenek Peot, yang berada di tahap yang sama, Yuming terlalu memaksakan diri secara berlebih, hingga dia menembus alam langit tahap menengah. Hal inilah yang memicu tubuhnya mengalami akibat fatal seperti saat ini. Tubuhnya yang cacat memperparah keadaannya.
Yuming jadi mati suri di tepi makam sahabatnya. Di dalam keadaan mati suri rohnya terbang ke suatu alam yang tidak dia pahami. Di sana Yuming bertemu dengan Xiao Li. Dengan gembira Yuming segera berlari menghampiri sahabatnya. Jarak yang terlihat begitu dekat, tapi bagaimanapun Yuming berlari, hingga memacu larinya secepat mungkin. Dia tetap tidak bisa mendekatinya, jarak di antara mereka tetap sana. Yuming yang sudah kehabisan tenaga dan nafas, akhirnya jatuh tersungkur ke depan. Yuming jatuh tertelungkup di sana, tapi masih pantang menyerah. Dia mengulurkan tangannya ke depan, berusaha menggapai ke arah Xiao Li dan berteriak sekuat tenaga. "Xiao Li, ini aku. Kemarilah. Aku sengaja datang kemari untuk menjemputmu. Kembalilah ke sisiku, maafkan aku. Xiao Li, maafkanlah aku," teriak Yuming dengan wajah sedih dan putus asa. Xiao Li menatap ke arah Yuming dengan tatapan mata sedih. Dia menggelengkan kepalanya. Perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi butiran cahaya. Butiran cahaya itu kemudian berkumpul kembali jadi satu membentuk seorang gadis yang sangat cantik dan anggun. Gadis tersebut tidak kalah cantik dibandingkan dengan Jilian Hua. Umur mereka juga kurang lebih hampir sama. Tapi sepasang matanya yang sangat indah dan menawan itu, jelas menunjukkan suatu perasaan kesedihan mendalam dan penuh sesal. Perlahan-lahan dia berkata dengan lembut, "Suamiku, aku sudah berusaha. Tapi kelihatannya takdir berkata lain. Kembalilah ke duniamu, jalani takdirmu. Bila berjodoh, kelak kita akan bertemu kembali dan bersama selamanya. Aku akan selalu menunggu hari itu tiba. Kunci emas dan mutiara jiwa ini akan membantumu pulih, sekaligus akan membantu memenuhi harapan kita untuk kembali bersama. Aku mencintaimu, kamu kembalilah ke duniamu. Selamat tinggal." Selesai berkata, gadis cantik itu mengibaskan tangannya ke arah Yuming. Membuat Yuming terpental jauh, menjauhi alam yang bukan alam untuk dirinya saat ini. Yuming sempat melihat gadis cantik itu, setelah mengibasnya pergi dari sana. Gadis itu berubah menjadi butiran cahaya, yang naik ke atas. Kemudian terhisap ke sebuah lubang cahaya, yang mengeluarkan cahaya menyinari gadis itu. Yuming yang terhempas menjauh hanya bisa berteriak keras. "Rumeng! Rumeng! Jangan pergi! Jangan tinggalkan aku! Aku mencintaimu, Rumeng! Oh istriku!" Di dalam nyata Yuming mulai mendusin, tersadar dari mati surinya, setelah mengalami mimpi panjang di alam penuh misteri, bertemu istri masa lalunya Ping Rumeng. Episode sebelumnya, kejadian di ruang makan. Episode berikutnya, harapan baru. Petualangan putra alam semesta. Harapan baru. Saat tersadar dari tidur panjangnya, Yuming mendapati di telapak tangan kanannya. Kini ada menggenggam sebuah kunci emas kuno dan sebutir mutiara berwarna putih susu. "Ah Xiao Li, kamu ternyata adalah Rumeng. Aku sungguh bodoh tidak menjagamu dengan baik. Aku. Yuming kembali berlutut di depan makam Xiao Li, dia terlihat sangat menyesal dan bersedih. Yuming menyentuh makam Xiao Li dengan tangan gemetar dan berkata, "Rumeng, maafkan aku seharusnya dari awal menyadarinya. Kamu sudah berulang kali memberikan kode padaku. Aku benar-benar bodoh, aku sungguh bodoh, dan tidak berguna." Plak, 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 plak,
plak, plak, plak, plak, plak. Ucap Yuming penuh sesal, sambil berulang kali menamparkan wajahnya sendiri. 2 hari 2 malam Yuming hanya terus termenung sedih, di depan makam Xiaoli dengan dipenuhi penyesalan mendalam. Di malam ketiga, Yuming kembali pingsan di depan makam Xiaoli, tubuhnya tidak kuat menahan beban kesedihan dan penyesalannya. Dalam pingsannya, Yuming tiba-tiba merasa ada yang membangunkannya. Saat terbangun, begitu melihat Ping Rumeng istrinya sedang tersenyum menatapnya dengan mesra. Yuming dengan penuh semangat segera melompat berdiri, lalu dia segera maju memeluk istrinya. Yuming sangat gembira, saya menyadari di sini dia berhasil memeluk tubuh istrinya yang sangat dia rindukan. Istrinya juga balas memeluknya dengan mesra. Rumeng sambil membelai kepala suaminya dengan lembut, dia berkata, "Suamiku, kamu jangan bodoh dan terus hidup dalam penyesalan seperti ini. Kamu seperti ini tidak akan membantu. Kamu harus segera bangkit, dan pergi dari sini, pergi jalani takdirmu. Kamu harus bisa tumbuh menjadi kuat lagi, seperti Yuming kekekku yang dulu. Hanya dengan kamu menjadi kuat, sehingga kamu bisa kembali ke kahyangan. Kita baru ada kemungkinan bisa berkumpul kembali. Untuk itu berjanjilah, kamu tidak boleh menjadi pria lemah lagi." Ucap Ping Rumeng sambil membelai kepala suaminya dengan lembut. Yuming hanya mengangguk pelan, tidak berkata apapun. Dia sedang menikmati kebersamaan mereka penuh kerinduan. "Suamiku, dengarlah baik-baik. Waktuku tidak banyak. Kamu telanlah mutiara jiwaku, dia bisa membantumu pulih dari luka tulangmu, pulih dari kelumpuhanmu. Sedangkan kunci emas kunoin, dia baru bisa berfungsi, bila kamu berhasil temukan 10 makam kuno. Setiap makam kuno, hanya bisa dibuka dengan kunci emas kuno. Setiap makam kuno ada menyimpan satu benda, untuk membangkitkan kekuatan roh gaib putih dan hitam. Bila 10 roh gaib putih dan hitam terbebaskan, kamu bisa mengendalikannya. Otomatis segel cincin berlianmu akan terlepas, kekuatanmu akan pulih kembali suamiku. Apa kamu paham suamiku?" Ucap Ping Rumeng sambil membelai kepala suaminya dengan lembut. Yuming mengangguk pelan, dan berkata, "Demi kita bisa bersama lagi, aku akan berusaha untuk itu. Kamu tenang saja." Ping Rumeng mendorong suaminya sedikit mundur menjauhinya. Lalu mereka saling bertatapan mesra, sejenak kemudian tidak tahu siapa yang memulainya. Tahu-tahu bibir dengan bibir mereka berdua, telah saling bertaut menjadi satu. Beberapa saat kemudian Ping Rumeng perlahan kembali berubah menjadi butiran cahaya. Berawal dari bagian kaki merambat ke atas, hingga bagian ujung bibirnya yang bersentuhan dengan bibir Yuming, adalah bagian paling terakhir lenyap menjadi butiran cahaya. Bersamaan dengan hilangnya Ping Rumeng, di alam nyata terdengar suara teriakan Yuming, memanggil-manggil nama Ping Rumeng, hingga akhirnya dia tersadar dari pingsannya. Setelah kembali ke alam nyata, satu persatu pembicaraan mereka, pesan Ping Rumeng untuknya, mulai muncul dengan jelas dalam ingatannya. Yuming kemudian mengeluarkan mutiara putih susu dari dalam gelang penyimpanannya. Yuming mengambil posisi berbaring tegak lurus, menghadap langit. Sebelum dia kemudian memasukkan mutiara itu ke dalam mulutnya. Kemudian Yuming memaksa menelannya, hingga masuk ke dalam perutnya.
Sesaat kemudian Yuming langsung berteriak kesakitan. Arggggh. Krak, 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 krak. Terdengar suara tulang belakang Yuming berderak keras, sakitnya bukan alang kepalang. Jauh lebih sakit daripada saat Yuming terbanting ke atas tanah dari ketinggian sana. Arggggh. Yuming kembali menjerit kesakitan, saat tulang-tulangnya sedang diatur, untuk dikembalikan ke posisinya semula. Krek, 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 krek. Arggggh. Yuming kembali menjerit kesakitan, setelah tulang punggung, kini beralih ke tulang leher. Rasa sakitnya tidak kalah hebat dibandingkan dengan tadi. Tapi beberapa saat setelah rasa sakit mereda, Yuming mulai merasakan ada hawa hangat, yang menyelimuti seluruh bagian tulang belakang dan tulang lehernya, yang tadi merasakan kesakitan hebat. Hawa hangat itu, kemudian menjalar ke seluruh tubuhnya. Memberikan rasa nyaman dan pemulihan energi, secara cepat pada seluruh bagian dalam tubuh Yuming. Yuming tidak tahu berapa lama berbaring di sana, dengan sepasang mata terpejam. Dia hanya tahu pagi siang malam, cuaca silih berganti, berlalu dengan sangat cepat. Hingga suatu pagi, Yuming merasakan seluruh tubuhnya sangat segar dan bersemangat. Dia pun membuka matanya, mencoba untuk bangkit duduk. Yuming segera merasakan keajaibannya. Bila dulu setiap bangun tidur, dia selalu akan merasa tulang di bagian pinggangnya berderak, dan pegal-pegal kesemutan. Terkadang mengalami sakit luar biasa, seperti ketarik otot dan uratnya. Kini dia tidak lagi merasakannya, dia merasa tubuhnya sudah sepenuhnya kembali normal. Sama persis seperti saat dia belum terjatuh terbanting di atas tanah, setelah melompat menembus air terjun. Yuming segera melompat berdiri, lalu mencoba mainkan ilmu golok naga emas. Yuming dapat bergerak bebas dan lincah sama kuat seperti dulu. Yuming benar-benar sangat gembira, setelah menyelesaikan rangkaian jurusnya. Yuming terlihat berlutut di hadapan makam Xiao Li dan berkata, "Terima kasih istriku. Sekali ini benar-benar berkat kamu, aku baru bisa keluar dari masalah ini." Setelah bersujud memberi hormat 3 kali di depan makam Xiao Li, Yuming akhirnya bangkit berdiri dan memutuskan segera meninggalkan tempat itu. Tujuan pertama yang ingin Yuming tuju, setelah menuruni puncak Feng Huangshan. Dia ingin kembali ke air terjun tempat dia jatuh dulu. Yuming ingin kembali ke makam kuno. Dia ingin menggunakan kunci emas dari Rumeng untuk membuka pintu makam kuno. Yuming ingin menemukan benda yang bisa membantunya membebaskan roh gaib. Sesuai petunjuk Rumeng, hanya roh gaib hitam putih, yang bisa membantunya melepaskan segel cincin berlian, yang diberikan oleh kakek neneknya dulu, untuk mengunci kekuatannya. Episode sebelumnya, episode berikutnya, Huo Qilin. Sesaat kemudian mulai terlihat Yuming berlarian, sambil berlompatan ringan di antar tonjolan batu gunung. Yuming bergerak cepat menuruni puncak Feng Huangshan dengan penuh percaya diri. Saat tiba di kaki gunung Feng Huangshan, Yuming pun bisa menghembuskan nafas lega. Sambil melanjutkan perjalanan menyusuri jalan datar dan rata, Yuming tidak ingat di mana letak air terjun itu. Dia hanya bisa memulainya, dengan menelusuri jalan menuju tepi sungai Han. Yuming setelah tiba di kaki gunung Feng Huangshan, dia memutuskan untuk memasuki desa Niuchia.
Desa kecil tapi paling ramai, paling maju, dan paling dekat dengan kaki gunung Feng Huangshan. Saat memasuki mulut desa Niuchia, Yuming menemukan desa tersebut kini sepi. Dengan heran meneruskan langkahnya memasuki desa tersebut. Baru memasuki desa, saat angin berhembus ke arah Yuming, dia sudah mulai mencium bau tak sedap, seperti bau bangkai hewan mati yang tak terurus. Yuming segera mempercepat langkahnya, untuk melihat apa yang sedang terjadi di dalam desa tersebut. Setelah memasuki bagian dalam desa, Yuming mulai menemukan genangan darah, yang dikerubungi oleh lalat. Genangan darah terlihat berceceran di mana-mana, tapi mayatnya tidak dia jumpai. Terang, blar, growar. Tiba-tiba pendengaran Yuming menangkap ada keributan di sebelah selatan desa Niuchia. Yuming segera mempercepat langkah kakinya, ingin menyaksikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saat tiba di lokasi, Yuming hampir muntah melihat tumpukan kepala manusia ada di mana-mana. Semuanya tersusun rapi membentuk kerucut kecil, di beberapa tempat. Selain itu di bagian tengah lapangan, terlihat puluhan mayat bergelimpangan di sekitar seekor makhluk setinggi 4 meter. Makhluk tersebut terlihat seperti seekor singa tapi bukan singa, karena seluruh tubuhnya dipenuhi sisik keras. Selain itu di bagian tengah kepala makhluk itu masih ada sebuah tanduk berulir yang besar dan panjang. Seluruh tubuh makhluk itu, diselimuti oleh api berkobar-kobar, yang tidak pernah padam. Yuming mengenali makhluk itu biasanya di kahyangan dulu disebut Huo Qilin. Ini adalah seekor makhluk legenda yang jarang ada. Mengapa bisa muncul di desa Niuchia, Yuming juga tidak mengerti. Sedangkan di sekitar area pertempuran yang sedang berlangsung, terlihat belasan mayat wanita, bila dari seragam yang mereka kenakan. Yuming mengenalinya, itu adalah seragam murid-murid Sekte Pedang Langit Tian Chien Pai. Sedang apa mereka di sini? Batin Yuming dalam hati, sambil memperhatikan pertarungan yang sedang berlangsung seru antara Jilian Hua, dibantu oleh 3 gadis rekan seperguruannya. Mereka berempat sedang mengepung Huo Qilin. Mereka berempat melakukan pengendalian energi pedang jarak jauh, untuk mengepung dan menyerang Huo Qilin dengan kompak. Tapi serangan mereka tidak mampu melukai makhluk tersebut. Karena seluruh tubuh makhluk itu terlindungi oleh sisik di tubuhnya yang sangat keras. Tidak dapat ditembus oleh senjata tajam apapun. Termasuk hawa pedang Jilian Hua dan ketiga rekan seperguruannya. Yuming hanya berdiri mengamati, dia tidak mau ikut campur. Urusan yang sedang dikerjakan oleh Tian Chien Pai tidak ada hubungannya dengan dirinya. Meski sudah membalas dendam, tapi rasa tidak sukanya terhadap kelompok sekte arogan ini, belumlah hilang. Growar. Huo Qilin meraung marah saat dirinya terus dikelilingi oleh energi pedang yang tiada henti menyerangnya. Setelah beberapa kali mengeluarkan suara gerengan penuh kemarahan, sambil mencakar-cakar tanah di bawah sana, dengan cakar kaki depan sebelah kanannya yang tajam, Huo Qilin tiba-tiba terbang menerkam ke arah salah satu di antara 4 gadis yang sedang mengeroyoknya. Sepasang cakar kaki depannya bergerak cepat ingin mencengkram ke arah kedua pundak gadis Tian Chien Pai tersebut. Gadis Tian Chien Pai yang diserang tentu menjadi panik. Dua segera memutar pedangnya, membentuk perisai energi, untuk menahan terkaman Huo Qilin yang kuat dan ganas tersebut.
Huo Qilin yang melihat ada perisai energi yang menghadang pergerakannya. Dia langsung memberikan serangan semburan api tiga rasa yang ganas, cepat dan kuat. Api tiga rasa adalah salah satu jenis api yang tidak dapat dipadamkan dengan air ataupun es. Api ini sangat kuat dan ganas, dapat meleburkan besi dan baja dengan sangat mudah. Api ini terbentuk dari rasa marah, rasa benci, dan rasa dendam. Usyah. Semburan api menerjang pertahanan energi pelindung gadis tersebut. Energi pelindung yang menciptakan perisai bagi gadis Tian Qianpai, berhasil dilubangi oleh semburan api tiga rasa. Huo Qilin saat melewati perisai energi yang telah berlubang, ada celah dan rongga besar di sana. Dia dengan mudah melewatinya, lalu bergerak menubruk ke arah gadis Tian Qianpai yang terlihat panik dan pucat wajahnya. Gadis Tian Qianpai itu buru-buru melepaskan pedang di tangannya terbang menyerang ke arah mata Huo Qilin. Lalu dia sendiri membuang diri ke belakang menghindari terkaman Huo Qilin. Tapi serangan pedangnya tidak berhasil mengenai sasaran, malah pedangnya digigit dan dipatahkan oleh Huo Qilin seperti mengunyah kerupuk di mulutnya. Patahan pedang tersebut kemudian disemburkan secara bersamaan mengincar ke arah tubuh gadis Tian Qianpai, yang posisi berada di bawah posisi Huo Qilin yang sedang terbang lewat di atas tubuhnya. Sing, sing. Gadis Tian Qianpai yang malang itu, sebelum rekannya sempat datang membantu. Dia nyawanya sudah merenggang, seluruh tubuhnya, terlihat tergelatak dengan darah segar mengalir deras dari luka, di sekujur tubuhnya. Sedangkan pertolongan dari Jilian Hua dan dua rekannya yang lain, tidak memberikan dampak berarti bagi Huo Qilin. Tusukan pedang mereka bertiga, hanya menimbulkan suara berdentang keras pedang dan sisik Huo Qilin yang tebal. Terang, terang, terang. Huo Qilin malah berbalik menyemburkan api tiga rasa menyerang salah satu dari rekan Jilian Hua yang menyerang dari sisi kiri. Sedangkan rekan yang bertugas menyerang dari sisi kanan, dibalas oleh Huo Qilin dengan sabetan ekornya yang seperti cambuk bergerigi. Krak, bruk, bruk. Kedua rekan Jilian Hua satu jatuh tergeletak dengan tubuh gosong. Yang lainnya tergeletak dengan leher pedang patah dan leher hampir putus, terkena sabetan ekor Huo Qilin. Dalam satu kali serangan, 3 rekan Jilian Hua tewas. Ini hanya menunjukkan betapa kuat dan ganasnya Huo Qilin tersebut. Jilian Hua yang menyerang dari arah belakang, hanya terpental mundur dengan pedang patah, dan lengan memar, diterjang oleh salah satu kaki belakang Huo Qilin. Episode sebelumnya, harapan baru. Episode berikutnya, kuil di atas bukit batu.